Oke, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Vitalia Imul. Saya dari kelas A, program studi pendidikan sosiologi semester 2. Hari ini saya akan menjelaskan materi pendidikan multikultural dengan tema pedagogi multikultural dalam upaya mengikis sikap toleransi. Indonesia merupakan negara yang multisuku, multiagama, dan multibudaya. Kemajemukan merupakan potensi jika dapat hidup berdampingan secara sinergi dan dapat bekerja sama. Namun, mengelola kemajemukan tidaklah mudah. Kemajemukan yang tidak tertata dengan baik dapat menimbulkan konflik, kekerasan, ketidakadilan, dan menjadi penghalang dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa. Belum lama ini, teringat dalam benak kita peristiwa penyerangan di Kapela Katolik Santa Lidwina Berbang, Sleman, Yogyakarta pada tanggal 11 bulan 2 2018 lalu. Pelaku penyerangan itu secara membabi buta menyerang dengan sebilah pedang kepada beberapa umat Katolik yang sedang mengikuti misa atau ibadah pada saat itu, termasuk pula Pastor Edmund Priat yang sedang memimpin misa menjadi sasaran amukan orang yang tidak bertanggung jawab itu. Peristiwa itu tentu saja mencoreng sikap dan kerukunan yang sudah dibina secara baik oleh elemen bangsa dari Sabang sampai Merauke. Mengenai kebebasan beragama menjadi terkoyak akibat oleh kurangnya pemahaman atau pendidikan tentang pluralnya Indonesia. Kemajemukan selain sebagai kekuatan, namun dapat disalahartikan sebagai ancaman karena perbedaan pandangan dan karakter maupun mindset atau pola pikir yang dimiliki masyarakat Indonesia. Dalam situasi dan persoalan bangsa yang majemuk dan kompleks, lantas bagaimanakah pendidikan dalam memainkan peran? Tujuan dari pendidikan nasional menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2003 Pasal 3 adalah berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis secara bertanggung jawab. Dengan melihat berbagai kompleksitas kepluralan masyarakat Indonesia yang tak kunjung habis atau berhenti, maka perlu ada jalan tengah untuk menanganinya, yakni pendidikan multikultural. Pendidikan merupakan wahana strategis untuk membangun kesadaran multikulturalisme karena pendidik dapat berperan sebagai juru bicara bagi terciptanya fundament kehidupan multikultural. Pencanangan pendidikan multikultural yang dimaksudkan adalah agar peserta didik mulai dari PAUD hingga perguruan tinggi diajarkan untuk peka terhadap masalah-masalah sosial, perbedaan suku, budaya, agama, dan tata nilai yang ada di dalam masyarakat. Pendidikan multikultural dapat diimplementasikan dalam berbagai kebijakan dan kegiatan pendidikan yang mengakui dan menghormati keberagaman. Pendidikan multikultural memiliki posisi yang strategis dalam berkontribusi dalam terjadinya perdamaian dan upaya penanggulangan konflik. Sebab nilai-nilai dasar dari pendidikan adalah penanaman dan pembumian nilai toleransi, empati, simpati, dan solidaritas sosial. Pendidikan multikultural tersebut dapat dimasukkan secara terintegrasi dalam kebijakan pendidikan, kurikulum, mata pelajaran, strategi, dan pendekatan dan berbagai kegiatan ekstrakurikuler yang mengembangkan semangat toleransi, solidaritas, dan keadilan. Wadah pendidikan merupakan sarana multikultural di mana peserta didik berinteraksi dengan latar belakang suku, agama, ras, dan budaya yang berbeda. Tidak menutup kemungkinan terjadinya gesekan yang mengakibatkan perbuatan intoleransi terjadi. Karena itu, perlu pemahaman yang baik dari peserta didik, mulai dari PAUD hingga perguruan tinggi, bahwa perbedaan itu modal untuk saling memperkaya dan menjadikan kehidupan itu indah.
Sekolah dan kampus dapat menjadi miniatur kehidupan dalam mempersiapkan diri untuk terjun dalam kehidupan masyarakat. Implementasi pendidikan multikultural dapat diwujudkan melalui penyusunan kurikulum berbasis kerukunan yang dapat memberi ruang gerak bagi semua peserta didik. Selain itu, pendidikan multikultural dapat diaplikasikan dalam pendidikan religius karena dengan iman yang kuat dapat mengikis sikap-sikap anti kekerasan, kedamaian, kerukunan, dan toleransi. Perkembangan pembangunan nasional dan era industrialisasi di Indonesia telah memultikulturalkan site-keyword yang tidak dapat terhindarkan dalam masyarakat. Konglomerasi dan kapitalisasi dalam kenyataannya telah menumbuhkan bibit-bibit masalah yang ada dalam masyarakat seperti ketimpangan antara yang kaya dan yang miskin. Masalah pemilihan modal dan pekerja, kemiskinan, perebutan sumber daya alam, dan sebagainya. Ditambah lagi kondisi masyarakat Indonesia yang plural, baik dari suku, agama, ras, dan geografis memberikan kontribusi terhadap masalah-masalah sosial seperti ketimpangan sosial, konflik, antar golongan, antar suku, dan sebagainya. Kondisi masyarakat Indonesia sangat plural, baik dari aspek suku, ras, agama, serta status sosial yang memberikan kontribusi yang luar biasa terhadap perkembangan dan dinamika dalam masyarakat. Kondisi yang demikian memungkinkan terjadinya benturan antar budaya, antar ras, etnik, agama, dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Kasus Ambon, Sampit, konflik antara FPI dan kelompok Ahmadiyah, dan sebagainya telah menyadarkan kepada kita bahwa kalau hal ini terus dibiarkan, maka sangat memungkinkan untuk terciptanya disintegrasi bangsa. Untuk itu dipandang sangat penting memberikan porsi pendidikan multikultural sebagai wacana baru dalam sistem pendidikan di Indonesia, terutama agar peserta didik memiliki kepekaan dalam menghadapi gejala-gejala dan masalah-masalah sosial yang berakar pada perbedaan karena suku, ras, agama, dan tata nilai yang terjadi pada lingkungan masyarakatnya. Hal ini dapat diimplementasikan baik substansi maupun model pembelajaran yang mengakui dan menghormati keanekaragaman budaya. Pengertian pendidikan multikulturalisme. Secara sederhana, multikulturalisme berarti keberagaman budaya. Sebenarnya ada istilah yang kerap digunakan secara bergantian untuk menggambarkan masyarakat yang terdiri keberagaman tersebut, baik keberagaman agama, ras, bahasa, dan budaya yang berbeda, yaitu pluralitas, keragaman, dan multikultural. Secara konseptual, terdapat perbedaan signifikan antara pluralitas, keberagaman, dan multikultural. Inti dari multikulturalisme adalah kesediaan menerima kelompok lain secara sama sebagai kesatuan tanpa memperdulikan perbedaan budaya, etnik, gender, bahasa, ataupun agama. Apabila pluralitas sekedar mempresentasikan adanya kemajemukan yang lebih dari satu, multikulturalisme memberikan penegasan bahwa dengan segala perbedaannya itu, mereka adalah sama di dalam ruang publik. Multikulturalisme menjadi semacam respons kebijakan baru terhadap keragaman. Dengan kata lain, adanya komunitas-komunitas yang berbeda saja tidak cukup. Sebab yang terpenting adalah bahwa komunitas-komunitas itu diperlakukan sama oleh negara. Oleh karena itu, multikulturalisme sebagai sebuah gerakan menuntut pengakuan. Atta Mutahar mendefinisikan multikulturalisme sebagai suatu konsep yang merujuk pada suatu masyarakat yang mengedepankan pluralitas budaya. Budaya adalah istilah yang merujuk pada semua aspek simbolik dan dapat dipelajari tentang masyarakat manusia, termasuk kepercayaan, seni, moralitas, hukum, dan adat istiadat. Pendidikan multikultural adalah suatu sikap dalam memandang keunikan manusia dengan tanpa membedakan ras, budaya,
jenis kelamin, seks, kondisi jasmaninya, atau status ekonomi seseorang. Dalam penyosialisasian, penegakan, dan penyuburan kerukunan umat beragama ini, sebetulnya pemerintah melalui Departemen Agama menduduki posisi yang penting dan sangat menentukan. Sebagai departemen yang diberi tugas mengatur dan menangani persoalan serta urusan keagamaan bagi seluruh rakyat Indonesia, tentunya Depak harus terus membuka mata dan memperhatikan masalah-masalah kehidupan umat beragama, baik yang berskala kecil maupun yang berskala besar. Problem itu tentunya sangat berkaitan dengan relasi umat beragama di Indonesia yang terdiri atas multi agama, multi organisasi, dan multi perspektif. Sudah banyak kebijakan pemerintah mengatur pembinaan kerukunan hidup umat beragama, baik mengenai kebijaksanaan penyiaran agama, pendirian dan penggunaan rumah ibadah, upacara hari besar keagamaan, hubungan antar agama dalam bidang pendidikan, perkawinan, penguburan jenazah, dan wadah masyarakat antar umat beragama. Pemerintah sejak tahun 1970-an sudah mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang terkait dengan persoalan kerukunan umat beragama di Indonesia. Menteri Agama Mukti Ali memperkenalkan pentingnya dialog antar umat beragama dan ilmu perbandingan agama yang diajarkan sebagai mata kuliah di berbagai perguruan tinggi. Kedua hal itu penting sebagai bentuk penyiapan kader-kader dan sumber daya manusia yang siap menghadapi tantangan konflik antar agama dan pemikiran terbuka, berwawasan luas, serta mendahulukan solusi kebersamaan demi masa depan Indonesia. Upaya ini dilanjutkan Menteri Agama Almansyah Ratu Prawiranegara yang menyosialisasikan pentingnya trilogi kerukunan umat beragama. Pertama, kerukunan antar umat beragama, yaitu kerukunan dan saling menghormati di antara pemeluk berbagai agama. Kedua, kerukunan inter umat beragama, yaitu kerukunan di antara golongan-golongan dalam satu agama tertentu. Ketiga, kerukunan di antara semua kelompok keagamaan dan pemerintah. Yang juga penting adalah bagaimana agar kerukunan umat beragama itu tidak terus bersifat top down, elitis, dan berhenti pada dialog formal dan seremonial saja. Kerukunan umat beragama memang harus didorong dan diberikan motivasi oleh pemerintah, juga hendaknya diupayakan penyediaan fasilitas untuk mendukung itu. Akan tetapi, para pemuka agama harus juga berinisiatif agar kesadaran ini terus tersebar dalam level grassroots dan menjadi bagian dari pentingnya menjaga keharmonisan dan persatuan bangsa. Misalnya, pemberdayaan kelembagaan Islam untuk meningkatkan kualitas kerukunan kehidupan umat beragama perlu diprogramkan terencana dan berkelanjutan, yang diawali pendataan potensi konflik keagamaan, pelatihan penyuluhan agama untuk penanganan daerah berpotensi konflik, dan sosialisasi manajemen kelembagaan agama yang difokuskan kepada memperkenalkan konsep dan kedudukan kerukunan umat beragama dalam rangka kesatuan dan kesatuan bangsa di berbagai daerah, kabupaten maupun kota. Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB yang dibentuk pemerintah pada setiap provinsi, kabupaten, kota perlu dioptimalkan dan diluruskan. Karena dalam kenyataannya, badan ini menjelma acak menjadi pengawas berdirinya rumah ibadah. Selain wewenangnya, efek ikutannya juga patut diawasi. Karena birokratisasi perukunan agama umat
dirukunkan secara resmi melalui alat-alat negara, justru melahirkan ketidakrukunan baru. Oke, terima kasih. Sekian dulu materi yang saya jelaskan. Semoga materi yang saya paparkan dapat bermanfaat bagi kalian semua. Apabila ada tutur kata saya yang kurang berkenan di hati kalian semua, saya mohon maaf. Salve, selamat pagi.